Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rizkiawan dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer kelas A1 dengan NPM atau NIM 24641-034. Di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya melakukan konfigurasi PPPoE. Bagaimana sih saya bisa mengetahui cara melakukan konfigurasi PPPoE? Dengan mengikuti kelas jaringan komputer yang mana kelas tersebut dibimbing atau diampuh oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Ali Nur Hidayat, Eskom, Mkom. Seperti apa tata cara melakukan konfigurasi PPoE ini? Saya sudah merangkumnya, silahkan dilihat dan dipelajari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, di sini kita akan melakukan konfigurasi PPPoE. Baik, kita langsung saja. Sini kita masuk dulu ke dalam Winbox-nya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu buat IP address-nya terlebih dahulu di IP client, HCP client. Client, jika sudah masuk ke HCP client, klik tambah, lalu masuk ke bagian DHCP. Nanti jika sudah masuk ke bagian DHCP, teman-teman pilih interface 1. Jika sudah, langsung klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan ping ke 88 untuk melihat apakah sudah mendapat IP atau tidak. Sini kita sudah dapat IP ya. Jika yang keluar adalah angka. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat bridge. Sebelum membuat bridge yaitu kita membuat nama bridge-nya terlebih dahulu. Nama bridge-nya teman-teman sesuaikan saja sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya membuat nama bridge-nya seperti ini. Jika sudah, langsung apply. Lalu kita pilih port yang akan menggunakan bridge-nya. Di situ kita memilih port 2. Dan kita menambah port selanjutnya yaitu port 3. Jika keluar seperti ini, teman-teman tidak usah takut, nanti dia akan kembali lagi. Cukup menggunakan make address dan dia akan kembali ke dalam inbox-nya. Oke, sini kita pilih interface ketiga, terus kita apply, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk bagian PPPoS server. Di PPPoS server ini, sebelum kita melakukan PPPoS server, kita harus menambah IP address-nya terlebih dahulu. Kita tambah IP address. Untuk IP address-nya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya membuat IP address-nya seperti ini. Jika teman-teman ingin mengikuti juga tidak masalah, dan atau mau membuat IP address yang teman-teman inginkan juga tidak masalah. Untuk interface-nya kita pilih bridge PPoE yang kita buat tadi. Jika sudah, kita kembali masuk ke bagian PPP. Bagian PPPoE servernya kita pilih tanda plus, lalu membuat service name-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk service name-nya saya buat seperti ini. Untuk interface-nya saya masuk ke bridge PPoE yang kita masuk tadi, lalu klik apply. Jika sudah, kita masuk ke secret, lalu klik tambah atau tanda plus. Untuk bagian name-nya teman-teman sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Di sini saya membuatnya seperti ini. Jangan lupa untuk membuat passwordnya. Pilih password yang mudah diingat. Untuk servisnya kita pilih PPoE. Jika sudah, maka kita apply saja. Setelah selesai di secret, kita masuk firewall. Di firewall kita pilih NAT, lalu klik tanda plus. Jangan lupa untuk generalnya kita pilih Sernat, dan untuk actionnya kita pilih Pasquare. Jika sudah selesai, kita tinggal tekan apply, lalu klik OK.
Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat PPP-nya. Di bagian PPP ini, kita memilih di bagian secret, lalu kita sesuaikan lagi di bagian local address-nya. Untuk local address-nya kita buat seperti ini. Dan untuk remote address-nya, setelah membuat local address, kita juga membuat remote address. Dan untuk remote address-nya kita buat seperti ini. Oke. Jika sudah selesai membuat remote address dan local address, bisa langsung klik apply dan kita. Baik. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke bagian network. Oke, kita masuk ke network. Terus kita pilih wall up. Di sini kita masuk ke setup dan masuk ke bagian paling atas dan pilih broadband. Untuk username-nya sesuaikan dengan username yang sudah dibuat sama teman-teman tadi dan passwordnya juga. Jika bingung dan takut salah dengan passwordnya bisa klik bagian show karakter agar tidak salah. Jika sudah seperti ini tinggal di-close-kan saja. Ini kita sudah terhubung ke konfigurasi PPPoE, jadi kita sudah bisa mengakses internetnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah jika teman-teman ingin membatasi kecepatan jaringan, kita masuk ke IP pool. Di IP pool kita klik tanda plus. Untuk name-nya sesuaikan. Teman-teman sesuaikan seperti yang teman-teman inginkan. Untuk address-nya kita buat seperti ini. 5.2 strip 10 10.10 dan 5.25. Jika sudah selesai klik apply dan oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian profile. Di profile ini kita klik tanda plus. Oke. Untuk tanda plusnya, jika masuk ke tanda plus kalian masuk ke general. Di bagian general untuk name-nya kita sesuaikan saja. Karena ini untuk membatasi kecepatan jaringan yang akan digunakan sama user lain. Untuk name-nya kita sesuaikan, local address-nya kita buat seperti ini. Dan remote address-nya juga kita pilih full PPPO yang sudah kita pilih tadi. Lalu klik apply. Setelah itu, kita masuk ke limit. Di sini kita memilih untuk membuat batasan limit yang digunakan oleh user. Di bagian red limit. Karena di sini saya membatasi kecepatannya hanya sampai 50 Mbps, cukup dituliskan seperti ini saja. Jika sudah, kita klik apply. Jika sudah selesai di tahap sebelumnya, kita masuk ke tahap berikutnya. Klik tanda plus, masih di bagian PPPoE, bagian secret. Klik tanda plus. Untuk di bagian name-nya, teman-teman sesuaikan dengan yang sudah dibuat. Kita pilih service PPOE. Untuk passwordnya juga jangan lupa dibuat. Jangan lupa untuk profilnya pilih yang 50 Mbps seperti yang sudah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke internet tadi. Di sini kita pilih broadband yang connection 3.
Karena sebelumnya masih terkoneksi dengan koneksi yang sebelumnya, kita putuskan dulu. Ini masih koneksi yang kita buat sebelumnya, jadi kita putuskan dulu ke koneksi sebelumnya. Kita tekan disconnect. Oke. Setelah itu kita konekkan lagi dan masukkan username yang baru kita buat tadi. Nah, jika sudah terkoneksi, dia akan seperti ini. Di sini kita coba untuk melihat kecepatan jaringan yang sudah kita buat di speed test. Kita masuk ke speed test. Karena tadi kita hanya membuat sebanyak 50 Mbps, maka kecepatan jaringan yang didapatkan oleh user hanya sebesar 50 Mbps atau 50 Mbps ke bawah. Dia tidak akan sampai 50 Mbps ke atas. Jika sudah demikian, maka konfigurasi PPPO yang teman-teman buat sudah berhasil. Selamat atas pengerjaannya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita melakukan konfigurasi PPPoE. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti dan melakukannya sesuai seperti apa yang ada di dalam video ya. Oh ya, disclaimer sebelumnya, mohon maaf sekali kepada teman-teman semua karena untuk bagian speed testnya saya tidak bisa menunjukkan bukti kecepatan jaringan yang sudah kita buat sebelumnya. Namun, karena kita sudah membuat settingan awal untuk user bisa mengakses kecepatan jaringan, maka sang user hanya bisa mengakses kecepatan jaringan sesuai yang sudah kita tentukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.